Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bung Fauzi. Salam Ketua. Hari ini adalah hari yang mungkin berbeda karena biasanya saya berada di ruangan, hari ini tidak ada di ruangan. Kita ada di luar yang suasananya dingin, dan ini juga nanti kebetulan yang datang sebagai tamu saya untuk sebagai narasumber. Istilahnya karena kita ngomong biasa, tiktokan dengan beliau nanti uh, ini cocok sekali berkaitan dengan suasana. Nanti kita hanya berbicara tentang bagaimana beliau menjadi seorang pemuda yang sampai detik ini beliau tidak pernah melupakan kepemudaannya untuk tetap bersosial dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Malang. Langsung saja kita perkenalkan, nanti beliaunya akan perkenalkan sendiri. Inilah saudara Mas Lulut. Lulut siapa tadi? Lulut Akidin Priyono. Lulut Aki Priyono ya. Aki Priyono. Akidin Priyono, tapi terkenalnya Lulut. Beliau ini yang selalu melekat di mana-mana ini. Karena beliau ini punya aura yang luar biasa. Silakan Mas Lulut. Perkenalkan Mas Lulut. Nanti kita lihat. Perkenalkan, nama saya Lulut Akidin Priyono, biasanya dipanggil Lulut. Saya dulu berkarir itu awalnya di Karang Taruna. Di desa sini, saya itu dulu ketua Karang Taruna. Desa apa ini? Desa Kucur. Desa Kucur, Kecamatan Dau. Nah, di waktu saya memimpin itu ada usaha. Nah, usahanya itu dulu ada ikan lele. Awalnya yang tahan dulu. Kita langsung perkenalan. Nanti kalau kita bicara tentang bagaimana nanti panjenengan berbicara tentang kontribusi terhadap masyarakat, nanti saya berlanjut. Nah, kalau tadi Mas Lulut sudah perkenalan, Mas Lulut ini seorang pemuda yang bisa mampu membawa pemuda-pemuda yang ada di desa ini. Berarti kan begini, ada hal yang kemudian menarik sehingga Mas Lulut menjadi ketua gitu, atau apa yang kemudian muncul sehingga orang percaya bahwa Mas Lulut bisa jadi ketua seorang Karang Taruna di desa ya? Ya. Di desa. Nah itu. Jadi hal menarik yang saya miliki, memang di desa ini itu jarang sekali lulusan S1. Ketika saya lulus S1 itu baru 10 orang kalau nggak salah. Nah, 10 orang di desa sini? Iya, sekitar 10 orang. Karena di sini kan desa, pedalaman, dan pendidikan itu masih minim. Yang orang sadar pendidikan masih minim. Ketika saya udah lulus kuliah, terus saya mencoba mengabdikan diri ke masyarakat. Nah, tiba-tiba dipilih sama teman-teman itu jadi ketua Karang Taruna. Nah, ketika itu saya lihat ada peluang apa di dalam situ. Ternyata Karang Taruna itu ketika kita aktif, itu ada dana dari pemerintah, sumbangan sekitar 2,5 juta. Nah, setelah kita dapat sumbangan itu, kita mau ngapain waktu itu? Terus kita ngumpul sama teman-teman, ngerembuk, gimana kalau kita bikin usaha bersama gitu. Terus yang tercetus awal itu adalah usaha lele waktu itu. Nah, ketika kita bangun usaha itu ya enggak langsung tiba-tiba sukses, itu enggak. Karena ada juga rintangannya, seperti cara budidaya lele itu gimana. Itu awal-awal juga banyak yang mati lelenya. Karena permulaan ya? Ya, karena permulaan. Terus kita pelajari lagi dari situ. Yang awalnya dulu 1 kolam bisa berkembang jadi 2 kolam. Terus kita belajar juga di pakan. Pakannya di sini kan juga ada ini, ternak ayam. Nah, ternak ayam itu setiap harinya itu banyak yang mati, sekitar 5, 10. Itu kita olah, kita jadikan pakan, kita campur dengan dedak. Apa itu yang buat pakannya sapi? Sapi. Itu kita giling, kita godok dulu ininya, kita didihkan ayamnya.
terus kita giling bersamaan dengan dedak itu kita jadikan pakan. Nah, ketika kita udah menemukan formula itu, maka disitulah perkembangan lele kita itu menjadi besar. Yang awalnya 2 kolam, waktu itu kita berkembang jadi 7 kolam. Yang awalnya uang yang dari pemerintah cuma 2,5, itu Menjadi jadi 62 juta kalau nggak salah waktu itu. luar biasa. Jadi awal mulanya memang, ketertarikan orang-orang sini karena lulus kuliah ya? Iya, karena sangat minim banget yang S1 di sini. Di sini. Lulusan mana dulu? Saya dulu di ITN, jurusan saya itu teknik, teknik informatika. Teknik informatika membudidayakan lele dengan apa tadi? Eee, ayam ya? Lele Ayam. lele aja, Oh, lele lele aja? lele Terus aja. Nah, ayam itu karena di heeh, sini ada peternak ayam, setiap kerjasama? hari ada yang mati daripada Mhm, dibuang, kita manfaatkan untuk pakan lele, seperti itu. mmm. Terus awal muncul ide itu berangkat dari program ataukah memang apa, Nah, sebelum-sebelumnya ada? sebelumnya nggak ada, cuman waktu itu kita kan lagi pengen supaya Mhm, anak-anak ini di sini kan juga anak-anak mudanya itu masih kerjanya ya serabutan gitu, ada yang cuman cari rumput, terus heeh, ada yang ke kuli bangunan, seperti mhm, itu. Nah, daripada mereka itu susah-susah cari kerja seperti itu, mhm, mending kita membangun usaha yang bersama gitu. yang hasilnya konkret kan ya? Iya, Kebermanfaatan untuk masyarakat jelas ya. iya, Nah, terus kalau kita lihat dari, apa namanya, usaha kawan-kawan dari Karang Taruna itu kan artinya, pada saat itu, keterlibatan pemerintah desa misalnya, pemerintah iya. desa itu seperti apa Pemerintah support-nya? desa waktu itu sangat mensupport. Mhm, Nah, awal dulu itu kita mendapatkan dana itu disupport untuk mengurus nomor induk Karang Taruna. Setelah dapat oh, itu, kita kalau aktif berkegiatan, misalnya rutin aja ngumpul setiap mhm, minggu itu, baru kita bisa mengajukan proposal untuk mencairkan dana. mmm, Nah, dari dana yang kecil itu, maka kita berpikir usaha apa yang cocok di sini. Kebetulan kan mhm, di sini pedesaan mhm, dan masih lahan luas, terus air juga ada gitu. Jadi yang tercetus ide awal itu memang usaha lele itu. yang lebih bisa dijangkau ya pada saat Iya, itu. Nah, ini kan tadi berbicara tentang Mas Lulu dulu jadi ketua Karang Taruna. Ini kan sudah bertahun-tahun, iya. sudah apa namanya, Mas Lulu hari ini berkecimpung di ini, tetap di masyarakat ya? Nah, dulu itu habis pasca saya jadi ketua Karang Taruna, Mhm. kebetulan saya diajak ke kantor desa untuk bantu administrasinya buat Saya ini, merokok ya? pertanahan, Prona, program Mhm, Prona waktu awal-awal dulu. mhm, Kalau sekarang namanya PTSL itu. Jadi awal dulu saya ya sebagai admin, ya mhm. input gitu, terus ngurusi ke kantor BPN apa gitu, sampai berhasil. Orang-orang di sini kan masih belum banyak yang punya sertifikat. Nah, itu saya dulu berhasil ada turun 1.000 sertifikat Wih, di sini. Lalu setelah itu tahun keduanya itu nggak ada. Karena nggak ada itu, saya akhirnya cari-cari di luar pekerjaan apa, dan akhirnya sekarang itu ikut berpolitik. politikus ini. Nah, kalau kita jangan yang berat-berat dulu lah ya. Kita kalau bicara memang Mas Lulu ini banyak orang melihat, apa namanya, mendengar ya namanya, tetapi jarang juga orang kenal, langsung tahu gitu ya. Ya, Karena Mas Lulu sendiri ini orangnya tidak mau di apa namanya, diekspos. Kebetulan ini mungkin pertama kita ya berbicara ini tentang pertama. pertama Sebenarnya saya sekali. itu Mhm. lebih senang di balik layar daripada di depan layar gitu sih. Apa sih yang kemudian kalau kalau saya lihat background-nya kan sudah dari ketua, artinya kalau misalnya berbicara tentang, di depan orang itu kan mudah sekali gitu loh, karena sudah berangkat dari ketua Karang Taruna, di organisasi juga, lumayan aktif kan, sekarang sudah senior kan ya. Ya, Apa yang hari ini kok bisanya maunya di belakang layar? Ya
memang sukanya di belakang layar gitu ya? Ya memang kan orang itu masing-masing ya. Kadang Heeh. kan ada yang jadi ketua pengen dilihat, "Oh Mhm. ini saya ketua, saya pengen dipandang," gitu. Mhm. Kalau saya sih biarkan aja lah orang menilai dari sisi yang mana, baik atau Mhm. buruk itu terserah mereka lah. Tapi yang saya pingini itu memang saya itu nggak kelihatan gitu. Mhm. Saya senangnya di balik layar. Saya senang nolong orang, tapi saya nggak pengen Di dilihat gitu. oke. Kawan-kawan, ini Mas Lulut ini sekarang lagi menempuh S2 ya? S2 S2 di di ITN, dua di 2 kampus. di dua kampus, luar biasa sebenarnya ini. Yang pertama itu di ITN, PTN saya ambil teknik industri. itu linear nggak sama ini? Sebenarnya nggak linear, Oh tapi ya, informatika ya? iya S1 saya itu informatika, Mhm. S2-nya itu teknik industri. Kenapa kok ngambil teknik industri? Heeh. Karena dapat beasiswa gitu. Oh, beasiswa. Memang adanya di situ. Adanya di teknik industri. Kira-kira nanti kan ada keterkaitan bagaimana nanti, ke pemuda di masyarakat yang Mas Lulut istilahnya kan sudah pernah terjun di apa namanya, di masyarakat ya, di pemuda. Bisa nggak kemudian nanti usaha-usaha itu dikembangkan lewat teknik industri atau dikombin dengan apa, jurusan komputer kan? Iya. Informatika. Bisa nggak diaplikasikan di masyarakat? Karena kan gini, kalau saya melihat dari perkembangan hari ini, eee, di dunianya juga sudah dunia apa, Sebenarnya AI ya? iya bisa. Itu di AI. teknik informatika kita Mhm. manfaatkan di teknologi. Nah, Mhm. kalau disinkronkan ke masyarakat itu kita Heeh. bisa ke ini ekonomi kreatif Kreatif. yang kita itu buat apa ya, komunitas atau grup, Mhm. entah itu di Facebook, entah itu di WhatsApp. Nah, itu nanti akan saling tukar informasi itu lebih cepat dari yang manual atau Manual. konvensional gitu. Mhm. Mhm. Dari segi marketing juga bisa nanti di IT itu kan nggak cuman melajari coding aja, Mhm. juga ada mempelajari digital marketing. Digital itu. Nah, di situ nanti kita bisa desain produk atau desain iklan atau apa. Nah, nanti diterapkan di masyarakat yang punya usaha kecil, mikro, itu bisa kita promosikan lewat sosial media gitu. Oh, iya, Nah, menarik kalau sih. teknik industri sendiri itu lebih ke pengembangan produk. Jadi Jadi produk bisa sudah ada berarti? sudah ada, Mhm. terus nanti dikembangkan lebih efisien atau lebih ergonomi Oh. atau mungkin waktunya lebih dipersingkat untuk produksi misalnya rokok gitu ya. Mhm. Kalau diproduksi dalam sehari 1.000 batang Mhm. gitu, itu bisa kita manfaatkan jadi 1.000 batang hanya setengah hari gitu. Kalau teknik industri Mmm. lebih ke situ, Iya, pengembangan produk gitu. pengembangan produk, jadi produk Iya, sudah ada. Nah, kalau hari ini Mas Lulus kan masih melanjutkan S2. Nah, melanjutkan S2. Ini kan kalau berbicara tadi melihat dari sedikit history tentang Mas Lulus sendiri, mulai berkembang di desa itu masih ada 10 pemuda yang lulus kan begitu ya? iya, waktu Ada itu ada 10 heeh, pemuda ini yang masih lulus nah, S1. S1. Terus kalau sekarang dari berangkat dari situ Nah, karena dulu saya itu ketika sudah lulus, terus jadi ketua Karang Taruna, mhm, itu saya dipandang sama masyarakat itu kayak seperti ini, "Loh itu anaknya petani kok bisa S1?" gitu. heeh, "Masa saya yang pegawai nggak bisa nguliahkan anak saya?" gitu. Nah, akhirnya generasi di bawah saya itu mulai melek tentang pendidikan. Jadi yang awalnya dulu orang tuanya masih, "Oh pendidikan nggak penting, kamu lulus sekolah langsung kerja. kerja," gitu. Mmm, Nah sekarang itu mulai mulai mereka sudah mementingkan ke pendidikan. Jadi mhm, sekarang itu yang kuliah sudah banyak, udah ratusan, dan yang lulus S1 mungkin juga udah ratusan sekarang, di gitu. Jadi di saya di sini dulu itu sebagai percontohan, percontohan kalau itu anaknya petani, petani, orang nggak punya, tapi mhm, kok bisa S1 lulus gitu. S1. Berarti satu prestasi yang luar biasa sehingga orang bisa tertarik juga ke Iya, pendidikan ya? makanya itu kadang Mhm, orang itu tahu nama saya, tapi nggak tahu saya. karena cukup di bawah Karena layar.
Karena itu tadi, Hmm, orang di sini tuh lebih sering ngobrol tentang nama saya gini gini, tapi belum tahu wujud saya yang aslinya gitu. bisa menghilang berarti. Ini nah, kawan-kawan, saya ini berbicara di pendoponya Mas Lulut ini. Pendoponya Mas Lulut ini apa namanya? Tempatnya apa sakral juga kayak kalau tadi saya Enggak lah, masuk itu asri, kayak asri, iya, sejuk, tenang. asri, sejuk, tenang. Boleh nggak orang-orang masuk ke sini? Boleh, di sini bebas kok. Tempat untuk berdiskusi, Hmm, tempat untuk sholat juga bisa. Untuk ngumpul sekitar ngopi-ngopi bisa di sini. yang positif-positif Yang ya. positif-positif. Wah, ini boleh kawan-kawan. Nah, ada harapan nggak yang dari pengalaman tersebut kemudian berkembang karena melihat dari yang awalnya 10 orang kemudian menjadi banyak ya. Kalau tadi disebutkan beberapa orang sudah banyak mulai pendidikannya tinggi. Ada harapan nggak yang dari dulu aja yang 10 orang bisa membuat satu apa namanya komunitas yang bisa bermanfaat gitu. Dari semua lulusan pemuda-pemuda harapannya nanti kemana gitu. Kalau melihat dari kampung ini kan di atas ini ada wisata kan ya, Ada, ada wisata. Harapannya kemana nanti? Supaya pemuda ini tidak kan apa namanya keluarga atau orang tua itu biasanya kalau mau lulus nanti lulus kuliah harus dapat pekerjaan gitu. Nah, sedangkan dari pemuda sendiri untuk kemudian apa mau ketika lulus nanti kan harus bekerja gitu. ya. Cara membuktikannya bagaimana? eh Secara umum ini ya. Secara umum bukan dari hanya Mas Lulus saja. Mungkin komunitas kan masih berjalan kan. Ada nggak yang menciptakan lapangan pekerjaan? ada sih sebagian di Mm-mm. sini itu yang menciptakan lapangan pekerjaan. Mm-mm. Sebenarnya di desa itu kalau dieksplor, Mm-mm. lapangan pekerjaan itu sangat luas banget. Ada yang berternak domba, Ah, terus ada juga yang memanfaatkan kotorannya itu untuk pupuk, oh, itu juga ada. Terus ada yang ini punya tempat pemotongan hewan, oh. ada. Terus ada juga yang ini usaha di bidang jamur, terus dupa, itu banyak di sini. Oh, dupa Sebenarnya ada di sini ya? ada. Jadi Oh. peluang-peluang usaha di desa itu sebenarnya sangat luas. Terus juga ada yang bertani. Nah, di sini itu kebetulan sekarang lagi gencar-gencarnya bertani jeruk. Nah, yang awalnya dulu di sini orang-orang cuma menanam kayu, kayu sengon. Sengon. Nah, sekarang udah beralih ke jeruk. Karena jeruk ini ternyata sangat menghasilkan dari segi Potensi besar ya. ekonomi. Terus perawatannya juga mudah. Oh. Terus pemasarannya juga kita udah nggak repot-repot. Jadi jeruk udah masak, udah mateng itu banyak yang datang ke tempat kita, ada yang nyari gitu. Mm-mm. Harganya juga stabil gitu. Jadi ya banyak sih lulusan S1 di sini yang bekerja di perusahaan itu juga banyak. Ada yang di Sampurna, Mm-mm. di bank, ada di rumah sakit. Mm. Tapi juga ada yang menciptakan lapangan pekerjaan seperti tadi, ya nanam jeruk, terus ber- beternak, terus usaha-usaha yang lain tadi gitu. Oh, jadi sudah mulai ini ya, mulai dari karena pendidikan mulai tinggi, akhirnya kawan-kawan sudah mampu berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Karena lapangan Ya, pekerjaan sekarang kan agak sulit ya. Keterbatasan misalnya usia kan begitu-begitu itu kalau kalau nggak lulusan apa baru ya fresh itu graduate. itu kadang juga dipilih-pilih kalau ke pabrik kan begitu. Nah, pesan moral ya. Ini pesan moral untuk kawan-kawan nanti ini dari berkembangnya banyak pendidikan ini seperti apa? Ya misalnya ayolah kita kumpul lagi seperti dulu misalnya. Tidak ada tempat, ayo kita manfaatkan betul misalnya. Nanti kan saudara kan senior kan? Senior betul ini. Senior dari Karang Taruna atau bahkan hidup sendiri-sendiri dari ke ini dari apa Sekarang sih memang anu sendiri-sendiri. Cuman saya tuh memang punya rencana. Nanti namanya? saya pengen bikin komunitas lagi. Kalau dulu itu kan
cuman lingkup satu desa. Heeh. Saya pingin bikin yang komunitas lingkup satu kecamatan. Kabupaten lah, kan Nah, bisa ikut nanti saya. kecamatan dulu. Oh, Itu saya terus? udah punya bayangan Mhm. gitu. Nanti mau saya namain Dau Bergerak Apa gitu. namanya? Dau Bergerak. Oh, udah bergerak. Keren ini. Nah, itu nanti saya sudah punya bayangan. Mhm. Pemuda-pemuda itu kita rangkul semua, bukan hanya yang lulusan S1 atau apa, enggak. Semua dari kalangan Mhm. kita rangkul, nanti kita bikin kegiatan yang positif. Nah, kemarin itu saya punya rencana awal itu mau bikin ini, bibit duren. Nah, bibit duren itu nanti kita kasihkan secara cuma-cuma ke Masyarakat. masyarakat. Kenapa kok duren? Mmm. Karena kan sekarang ini bumi kita kan lagi panas gitu kan. Oh. Harusnya kan kita harus memperbanyak nanam pohon gitu. Mhm. Nah, kalau kita nanam pohon aja kalau nggak berbuah itu kan pasti nggak mau. Nah, Iya. kita pilih duren itu karena itu pohon terus Mhm. nanti suatu ketika ada buahnya, ada hasilnya gitu. Mhm. Misal ditanam di depan rumah gitu aja. Karena kan Iya. di desa ini masih luas-luas tanahnya. Depan rumah satu pohon Mhm. aja dirawat gitu. Itu Mmm. sudah membantu inilah apa, mengurangi pemanasan global Mhm. gitu. Itu sudah ada rencana seperti itu. Saya ini sudah terkumpul masih 5 orang dan masih belum merata satu ndau. Nah, pengen saya nanti itu satu ndau itu ada satu orang, 2 orang per desa gitu. Mhm. Harapan saya seperti itu sih. Oh, jadi mulia sekali ya. Kalau dari berangkatnya dari desa sampai tingkat kecamatan yang kemudian nanti ada bibit-bibit yang digratiskan dengan masyarakat. Iya, Karena memang kalau bibit itu kan banyak mahal juga ya, mahal sekali itu. karena kalau bibit duren itu sebenarnya saya juga punya rencana udah. Ini nggak usah beli. Mhm. Kita nanti cari aja di orang yang jualan duren. Pasti kan Mhm. ada yang makan di situ. Mhm. Nah, di situ kan banyak yang terbuang ini Mhm. bijinya. Mhm. Nah, itu sudah saya coba kemarin. Itu ada beberapa di situ. Oh. Saya coba tanam, ternyata Mhm. bisa tumbuh dan itu kalau dirawat nanti ya juga bisa berbuah gitu, Bisa bisa menghasilkan menghasilkan. dan juga yang orang suka durian bisa nggak ada kah, kemudian yang bisa berpikir bahwa, "Oh nanti buat wisata," misalnya, wisata atau kalau kelas-kelas kawan-kawan ini kan sudah lulusan S1, ada yang S2, paling tidak ada semacam, edukasi wisata gitu, Belum ada sih rencana kalau untuk ke wisata itu, atau konsultan, belum belum ya? belum ada sih. Lebih kepada ini ya, lebih Ya, kepada langsung praktek nanti langsung orang menikmati hasilnya begitu. iya, Kawan-kawan, saya rasa cukup karena menarik sekali tadi yang disampaikan oleh, saudara saya, kawan saya ini, sebenarnya sedikit yang disampaikan tadi berkaitan dengan, kesibukan beliau. Beliau ini juga banyak sekali kesibukannya. Tadi hanya pesan untuk para pemuda bahwa memang kita ini selain kita juga memikirkan kehidupan kita ke depan karena melihat perkembangan zaman, ya kita juga harus memikirkan daerah ya, tumpang daerah. darahnya untuk bagaimana nanti dibangun dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, Saya rasa cukup begitu dulu ya. ya, Atau masih ada yang mau disampaikan? sudah, terima Nah, kasih. terima kasih kawan-kawan. Itu yang dapat disampaikan oleh saudara saya, Mas Lulut. Mas Lulut, terima kasih atas kedatangannya, atas waktunya yang diberikan kepada kami. Pesan yang tadi adalah pesan yang luar biasa untuk pemuda kita bahwa kita jangan sampai melupakan tanah kelahiran kita dan daerah kita. Sebab kita sebagai manusia hidup harus menyatu dengan lingkungan hidup ya Ya, atau dengan alam dengan begitu alam. ya. Terima kasih. Cukup. Salam ketua.